bahkan melebihi dari perkiraannya Jobs. Dan akhirnya Steve Jobs ini dan Steve Wozniak ini juga semakin masyhur ya. Dia banyak terkenal gitu. Kisahnya mereka juga bukan sukses dari investasi pasar modal gitu ya, tetapi benar-benar dari membangun bisnisnya Apple ini. Sayangnya saat dia menginjak usia 30 tahun, dia dipecat dari perusahaannya sendiri karena ada beberapa hal gitu ya, beberapa hal perbedaan dari tubuhnya petinggi Apple ini gitu. Jobs juga mengira bahwa dirinya ini sudah merasa gagal, tetapi Jobs juga tidak berhenti di sana. 5 tahun kemudian, dia bangkit dan mendirikan 2 perusahaan yang cukup besar pada waktu itu ya, yaitu Pixar dan Next. Pixar itu perusahaan yang meluncurkan film-film animasi komputer pertama yang berjudul Toy Story. Karena dia dipecat dari perusahaannya sendiri, Apple bukan merupakan takdir yang baik ya menurut Jobs ini. Dari situlah Apple kemudian membeli Next. Jobs pun kemudian direkrut kembali ke perusahaannya sendiri yang telah dibangun. Jobs pun melihat banyak peningkatan nih dan berbagai inovasi-inovasi yang bermunculan seperti iPod, iPhone, dan juga iPad. Di mana ketiganya ini merupakan perangkat komputer tablet yang pertama. Dari situlah Jobs sangat mencintai pekerjaannya sendiri. Dan itulah sepenggal sinopsis dari Steve Jobs yang telah mendirikan perusahaan Apple. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Nora Tumanggor. Saya dari kelompok 1 akan membahas tentang pelajaran manajemen yang kami dapat dari film Steve Jobs. Yang pertama, perusahaan Apple bangkrut karena kurangnya fokus. Maka kita juga harus fokus dengan apa yang akan kita gapai selanjutnya. Yang kedua, visioner dan perfeksionis adalah dua di antara karakter Jobs yang membuat perusahaan Apple menjadi perusahaan paling terkenal di dunia. Yang ketiga, merekrut orang-orang terbaik. Perusahaan-perusahaan terbaik merekrut pegawai-pegawai terbaik agar dapat disuruh melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin. Yang keempat, face-to-face communication. Artinya, si Jobs sering mengadakan rapat supaya memunculkan ide-ide yang kreatif. Yang kelima, spesialisasi tugas pekerjaan. Artinya kita jangan pernah terekspos dengan hal-hal yang di luar keahlian kita. Yang keenam, inspirasi untuk menanamkan fashion dan menciptakan produk yang inovatif. Dari kisah Steve Jobs tersebut di atas dapat diambil kesimpulan dari materi kedua. Steve Jobs adalah orang yang sangat inovatif. Dia terus belajar untuk melakukan inovasi terhadap produk yang telah dia ciptakan. Dia selalu memikirkan agar produk tersebut yang diciptakan dikembangkan kembali menjadi produk yang lebih canggih dan praktis. Inovasi yang dilakukan Steve Jobs berdasarkan apa yang dia lihat dan melihat teknologi sebuah yang diciptakan sebuah perusahaan, maka ia pelajari, kembangkan, serta membuat dengan versi yang lebih berbeda dan lebih canggih lagi. Lalu ia melihat orang-orang dalam bisnis maupun dalam dunia pendidikan membutuhkan media yang digunakan dalam sehari-hari dalam hal untuk membuat suatu menyimpan sebuah berkas, sebuah materi yang ia pelajari saat ini. Dia menciptakan sebuah teknologi di mana setiap rumah dapat memiliki benda tersebut. Lahirlah sebuah komputer. Awal dari lahirnya sebuah komputer, bersama rekannya dia menciptakan komputer merek Apple I. Setelah Apple I dia keluarkan dan diciptakan secara kecil dan teringan, yaitu Apple II yang merupakan komputer yang
pertama kali warnanya itu sangat bagus. Selanjutnya, ia menciptakan komputer Lisa. Komputer Lisa ini mengalami kerugian yang sangat besar, tapi berkat kejeniusannya berhasil menutupi kerugiannya tersebut dengan menciptakan Macintosh yang merupakan komputer terkecil, teringan, dan terlaris di tahun 1998. Jobs menciptakan iMac yang merupakan komputer pertama yang tidak menggunakan floppy disk atau iMac adalah komputer terlaris dalam sejarah Apple. Jobs juga berpikir bagaimana agar orang-orang dapat membawa komputer kemanapun sehingga pekerjaan dapat dilakukan dimanapun. Maka ia membuat laptop pertama kali di dunia. Tidak terhenti dari situ, Jobs juga ingin membuat sebuah lagu dapat disimpan praktis dalam saku. Maka lahirlah iPod yang merupakan MP3 player pertama di dunia di mana orang-orang dapat mendengarkan banyak lagu dimanapun dia berada. iPod yang dapat disimpan dalam saku, kemudian dia mengembangkan iPod, lahirlah iPhone, smartphone dengan layar sentuh pertama kali di dunia, di mana tidak hanya dapat mendengar musik, tapi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi, mengakses internet, dan sebagainya. Lalu, laptop dan iPhone dikembangkan lagi, mengkombinasikan keduanya sehingga lahirlah iPhone sebagai komputer tablet pertama di dunia. Steve Jobs sangat mengagumi bagaimanakah sosok peramal yang mengetahui bahwa apa yang dibutuhkan di masa depan, orang yang sangat inovatif dan jenius. Dia tidak hanya melakukan inovasi, tetapi inovasi yang dilakukan membuat produk ciptaannya bukanlah hanya menjadi produk pertama, tapi juga produk yang terbaik di dunia sampai saat ini. Apple sebelumnya membuat semua orang terpukau dengan segala inovasinya. Sebagai besar orang di dunia mengagumi dan menggunakan produk ciptaannya. Kesimpulan dari kisah atau dari cerita Steve Jobs untuk mendirikan sebuah perusahaan Apple, yaitu Steve Jobs adalah salah satu dari beberapa tokoh pemimpin organisasi terbesar di dunia. Yang membedakan dirinya dengan pemimpin lainnya adalah gaya kepemimpinannya yang dia terapkan di perusahaannya. Gaya kepemimpinannya yang diterapkannya termasuk gaya kepemimpinan visioner yang mengarahkan dan mendorong para pekerja keras untuk dapat menuju visi dan misi tersebut. Jobs tidak hanya memiliki visi, ia juga memiliki kemampuan untuk mewujudkan visinya. Ia mendorong karyawannya untuk bertindak sesuai visi dan memastikan semua para pekerja dapat membeli visi itu. Adapun halangan dan kegagalan yang dihadapi Steve Jobs tidak membuat mundur sedikit pun untuk mewujudkan visinya. Selain jenius, Jobs sangat inovatif terhadap produksinya. Di sisi lain, Jobs adalah sosok pemimpin yang keras dan bijaksana, menuntut karyawan untuk bekerja cepat dan mampu mengerjakan semua yang Jobs inginkan. Meskipun terkesan negatif, kepemimpinan yang seperti ini yang membawa Apple dan Pixar menjadi perusahaan terhebat di dunia. Terima kasih.